saat ini kita sudah langsung bersama dengan Mas Firdaus selaku Ketua PCIM Jepang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali kedua Mas Firdaus hadir di Ya, Diaspora Muhammadiyah. Waktu itu spesial event Diaspora Muhammadiyah di Lebaran ya. ya, Sekarang kita dialog lagi di Diaspora yang rutin, yang nanti akan ditayangkan setiap minggunya. Dan ya. langsung saja Mas, saya akan menanyakan bagaimana nih perkembangan PCIM yang ada di Jepang dan berapa anggota dan juga awal sejarahnya mungkin disinggung juga boleh sama Mas. Oh, gitu. Ya. Ya, memang kalau kita bicara PCM di Jepang ini memang banyak ini ya, banyak apa dinamika Ya. di dalam PCM sendiri. PCM Jepang itu awal berdiri itu 2007 ya, Ya. lalu diresmikan di 2010. Jadi eh, pada saat peresmian itu ada 5 orang pendiri, salah satu orang Jepang, Ya. Profesor Halid Higuchi. Jadi dari beliau diprakarsai, akhirnya terbentuklah PCM Jepang sampai sekarang ini. Dan untuk sekarang ini PCM Jepang sendiri itu eh, ada 3 ranting di PCM Jepang, tapi satu ranting ini masih belum disahkan gitu. Jadi ada keinginan, tapi orangnya ada apa tidak, ini agak Oke. agak masih ini gitu. Ya. Eh, jadi yang ranting itu ranting Fukuoka, ranting Kansai, dan ranting Hiroshima. Nah, ranting Hiroshima ini yang diringga ya seperti itu. Jadi, nah dari setiap ranting itu kurang lebih ada sekitar 20 orang. Ya. Eh, jadi kalau andai kata 3 Hiroshima ranting itu kita masukkan, walaupun dia belum didirikan secara sah, itu udah kurang lebih ada 60 kader. Baik. Nah, di PCM Jepang sendiri kurang lebih itu ada 50-an kader di grup ya, yang Ya. termasuk. Nah, kalau total kurang lebih sekarang itu 110 kader ada Oh, di, cukup banyak ya grup di Jepang sendiri. Iya. dibandingkan yang Thailand waktu itu memang masih baru berdiri. Dan kegiatannya apa saja, yang apakah juga semuanya anggota ini aktif, kemudian apa saja profesi yang biasanya anggota lakukan di sana, apakah pekerja atau sekolah begitu? Oh, kalau kegiatan di sini masih bersifat pengajian rutin, Baik. lalu tablik akbar. Ya. Lalu kita di area tertentu, misalnya orang-orang yang tinggal di sekitar Tokyo, kita ketemu gitu kan, ya ngopi bareng gitu, Oh ya, ngobrol ya, ya. tentang segala macam gitu. Ya, ya. Nah, kalau untuk kegiatan yang rutin itu masih melakukan online, karena kita di seluruh Jepang, jadi nggak bisa bertemu langsung gitu kan. Makanya masih menggunakan online. Jadi ada Eh, keterbatasan begitu ya selama ya, pandemi. benar Mbak. Ya. Jadi berarti ini adalah menjadi kendala ketika melakukan banyak kegiatan ya. Sebelum pandemi kegiatannya seperti apa Mas Firdaus? Mungkin bisa kembali di flashback. Sebelum pandemi, kebetulan saya tinggal di Tokyo ya. Ya. Di Tokyo itu kita ketemu, ya ngobrol lah seminggu sekali sambil ngopi. Gimana nih Muhammadiyah mau ke arah mana gitu. Baik. Lalu mau ada kegiatan apa. Jadi eh, silaturahmi tatap muka langsung gitu kan. Kalau sekarang itu kita juga masih takut-takut gitu kan. Jadi eh, intensitasnya itu berkurang gitu kan. Ya, ya. Sebulan sekali gitu. Tapi ya WA, chat-chat seperti itu ya tetap berjalan gitu kan. Oke. Dan kebanyakan di Jepang itu mahasiswa dibandingkan dengan pelajar gitu. Oh, oke. Kita Jadi ada 3 kategori kader di sini. Mahasiswa atau pelajar, pekerja atau trainer, dan residen oke. di Jepang gitu kan. Ya. Apakah sudah ada ini Mas, apa namanya, kan kalau ada juga beberapa di PCM ada Aisyah sudah terbentuk, Nasyatul Aisyah sudah terbentuk begitu. Nah di PCM apa namanya Jepang sendiri seperti apa? Apakah baru semuanya dari perempuan, laki-laki itu masuk dalam kepemimpinan PCM atau sudah terpecah atau bagaimana? Di Jepang sendiri dari 3 kategori kader tersebut ya, ya ini
kita kendalanya ya, kalau kader itu mahasiswa, pada saat dia selesai sekolah, terus pulang ke Indonesia, nah itu kita kekosongan gitu. Oke. Ya. Jadi eh, kader yang semangat, tapi akhirnya kekosongan. Jadi kalau kurva itu ya turun lagi ke bawah seperti itu. Nah ini kendala kita. Jadi keluar masuk kader seperti itu. Keluar masuk kader karena semuanya masih belajar statusnya di sana ya, bukan Iya pekerja benar. tetap yang kerja di sana Benar. begitu. Pekerja juga dia ada masa waktu pekerja, Oh, oke. misalnya 3 tahun Ya, atau ya. 5 tahun. Setelah itu kembali ke Indonesia. Baik, baik. Itu kendala semua PCM di berbagai negara ya, percepatan rombak tambal sulam begitu ya di Iya benar, organisasi tambal begitu. sulam gitu. Iya, ya. Jadi kita udah semangat nih, eh, personalnya udah enak gitu, kadarnya udah pas gitu. Tapi tahu-tahu, maaf saya mau pulang dulu ke Indonesia. Jadi akhirnya kita mencari solusi lagi untuk hal-hal tersebut gitu. Baik. Mas Firdaus, apakah ada pesan khusus gitu dari pimpinan pusat Muhammadiyah begitu untuk bagaimana PCM Jepang ini terus berkembang kegiatannya dan terus survive meskipun tadi tantangannya terus berganti-ganti anggota begitu? Iya, iya, tantangannya berganti-ganti anggota. Eh, ya mungkin apa ya? Kalau dari kita memang karena jarak jauh ya antar Iya. antar antar negara ya. eh, Bisa diadakan gitu ya, semacam apa ya, training untuk pembekalan ya, Ya. ke kader-kader tersebut gitu ya. Misalnya kalau karena di Indonesia bisa mengadakan training untuk kader-kader gitu, karena bisa bertatap langsung gitu. Cuman kalau di sini untuk mengadakan itu agak sulit, paling Zoom-nya itu Jadi harus secara berkala mungkin diadakan ya, kalau karena waktu dan juga tempatnya yang satu sama lain yang cukup jauh begitu ya Mas iya, ya. Ya, baik. benar, benar. Baik Mas Firdaus, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat Ya. lagi usai jeda, tetap bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Firdaus selaku Ketua PCIM Jepang. Mas Firdaus, kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Baik, dari pimpinan pusat sendiri apakah juga terus memantau Mas perkembangan PCM di Jepang? Kan katanya kendalanya juga cukup banyak sekali selain jarak dan juga kesibukan masing-masing anggota Iya. begitu. Ya tentu saya rasa tentu pasti memantau ya, tapi saya tidak tahu secara langsung karena 1 tahun yang lalu ya Iya, PCM itu sempat mengadakan musyawarah tahunan ya PCM Jepang, baik. dan di situ ada Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Prof Haidar. Ya. Eh, jadi beliau menyampaikan poin ya, tetap terus memantau kegiatan-kegiatan PCM Jepang jika memang keluar dari koridor ya yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah, ya tentu akan ada peneguran-peneguran di sana gitu. Oke. Jadi Jadi tetap terus diadakan dipantau ya. penekanan sama Ketua PP di sana seperti itu. Baik, baik. Mas Firdaus, ada program di tahun-tahun ini untuk ini kan sudah mulai 2021 Ya. menuju 2022 gitu. Adakah program yang berkaitan tentang kemanusiaan, sosial atau pendidikan, bahkan atau mungkin isu lain? Kalau di Malaysia kemarin sempat juga mendampingi para TKW. Mungkin kalau di Jepang ada kegiatan apa selain Ya kita alhamdulillah ya tahun ini PCM Jepang itu mendapatkan legalitas. wow, Jadi bagus, bagus. organisasi ini dilegalitaskan di Jepang gitu. Jadi organisasi ini bisa misalnya membeli bangunan atau membuat sekolah untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Muhammadiyah ke depan. Jadi tahap awal kita sudah mendapatkan legalitas untuk ini. Baik, Nah, baik. untuk kedepannya kita akan coba lagi nih dengan kondisi kader yang ada sekarang ini, potensi yang ada sekarang ini, bagaimana apakah bisa kita melakukan apa ya pengembangan yang lebih lagi, misalnya membuat masjid, atau nanti setelah masjid itu berdiri di situ ada kegiatan belajar mengajar gitu. Nah itu
lagi kita pikirkan, tapi masih dalam tahap wacana gitu. Jadi Iya. tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa melegalitaskan organisasi PCM Jepang di sini gitu. Oh, jadi legalitas untuk PCM Jepang sudah mulai terrealisasi begitu ya Mas ya. Semoga Ya, lancar nanti realisasinya ini. Dan apakah bagaimana tanggapan dari atau masyarakat di Jepang dengan kehadiran Muhammadiyah di sana Mas? Atau Islam pada umumnya begitu? kalau di Jepang ini ya, Ya. di Jepang ini kan ada 126 juta ya warga Jepang. Nah, dari situ kurang lebih ya eh, muslimnya itu hanya 300.000 orang. Oh, Hmm. oke. Nah, itu juga diisi oleh orang-orang pendatang seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh gitu. Dan warga Muslim Jepang sendiri sedikit gitu, nggak sampai 0,1% seperti itu. Nah, tetapi kita ngambil dari segi bisnis dalam artian orang Jepang itu biasanya kalau ditarik dengan arah yang segi bisnis, misalnya bisnis halal gitu kan, Ya. mereka akan lebih cenderung tertarik gitu. Jadi Oh, tantangan di Jepang itu mereka kurang apa ya, kurang minat ya dengan apa kegiatan yang berbau agama, tapi oke. mereka lebih cenderung kegiatan yang berbau budaya gitu. Makanya di sini tempo hari kita coba kerjasama dengan Chiba Islamic Culture Center, kita coba berkegiatan untuk bertukar budaya, terus bertukar kebiasaan ya. Jadi nanti kita masuki kebiasaan atau budaya Muhammadiyah seperti ini gitu. Jadi pelan-pelan, insya Allah kalau sudah bisa paham mereka dan tertarik, mudah-mudahan kita harapkan bisa ikut sama-sama bergabung di Muhammadiyah seperti itu. Baik. Kalau di Jepang sendiri kan apa namanya sangat tertata begitu ya lingkungannya gitu. Nah, apakah juga Muhammadiyah di sana juga menyoroti atau diskusi tentang lingkungan? Kalau di Amerika Serikat juga cukup konsen terhadap isu-isu lingkungan dan di tahun-tahun ini juga kan isu-isu lingkungan itu mulai kembali disadarkan ya di forum-forum internasional, Mas. Kalau di Jepang sendiri seperti apa? Baik dari anggota-anggotanya begitu. Hmm. Kalau di Jepang ini lingkungan, kalau bicara lingkungan, alhamdulillah lingkungan Jepang memang sudah tertata yang Iya, tadi iya Mbak betul. bilang gitu ya. Jadi eh, apa ya? Jadi kita tinggal apa ya? Jadi Mengikuti begitu tidak ya. perlu berangkat dari nol lagi gitu. Jadi eh, kalau kita anggap dari 1 sampai 10, Ya. di Jepang itu sekarang udah 6, 7 lah gitu. Jadi kekurangannya 4 atau 6 poin itu ya tinggal kita poles sedikit demi sedikit gitu. Iya. Jadi kalau tidak ada kejadian-kejadian force major di Jepang ya lingkungan alhamdulillah sudah apa tertata dengan baik di sini Iya. seperti itu. Jadi tinggal melanjutkan program-program fokus saja terhadap Ya, PCM di sana begitu ya, Mas ya. ya Terus, paling PCM di sini oke. ikut dengan jadi kita nunggunya gini. Kalau ada kejadian luar biasa, dulu beberapa tahun yang lalu itu ada kejadian apa tsunami di Jepang, Oke. gempa bumi, Ya. itu kan banyak korban dan orang Indonesia juga. Nah, Oke. pada saat disitulah Muslim Jepang dengan organisasi yang lain, termasuk Muhammadiyah dan organisasi yang lain juga itu bergabung mendirikan tenda, membuat suplai makanan gitu kan, Oh, untuk iya. minuman seperti itu, Jadi memberikan ikut berkontribusi begitu selimut ya. gitu, seperti itu. Baik, Nah, baik. jadi kalau kejadian hal seperti itu tidak ada untuk kegiatan kemanusiaan yang agak sulit gitu. Iya, iya. Tapi bukan berarti kita berharap ada kegiatan apa kejadian force major itu bukan. Iya, iya betul betul. Jadi tetap berkontribusi ketika terjadi beberapa karena mengingat juga Jepang termasuk negara dengan intensitas gempa dan juga tsunami yang cukup sering ya Mas ya di sana ya. Iya, iya. Baik. Mas Firdaus, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama kami tentu saja dengan Mas Muhammad Firdaus selaku Ketua PCIM Jepang. Mas Firdaus, ada pengalaman yang unik
dan menarik nggak selama memimpin PCM Jepang gitu? Mungkin bersama kader-kader lain gitu dalam kegiatan menemukan hal-hal yang unik gitu. Ada tantangan-tantangan yang bisa diceritakan ke kita? Oh, pengalaman menarik ya. Iya, Jadi memang kalau orang baru pertama kali Jepang itu biasanya yang sering mengalami pengalaman menarik gitu. iya, Jepang itu ada namanya ini, makanan kayak onigiri gitu ya. iya, iya, Jadi bentuknya itu segitiga seperti ini. iya, Nah itu dalamnya itu macam-macam. Ada yang dalamnya ikan tuna, ada ikan salmon gitu kan. iya. Nah, dan ada juga yang dalamnya kedelai. Kalau di kita kan tempe. Betul. Kalau di Jepang itu tempe itu nggak pakai nggak difermentasi, tetapi dikasih bau gitu. Apa ya kalau kalau menurut saya orang Indonesia itu baunya yang kurang sedap gitu ya. Iya, iya. Nah, sewaktu pada saat itu kita beli makanan onigiri itu, lalu dalamnya itu karena tidak tahu bahwa itu adalah ada tempenya di dalam, tempe versi Jepang. Pas makan kok bau seperti ini. Ini jangan-jangan basi ini. Oh, seperti Akhirnya bau seperti basi yang tidak bau biasa gitu. seperti basi, benar. Oke. Terus dalamnya itu kelengket-lengket gitu. Jadi, wah, kalau So di kita culture kan, pertama itu ya Mas ya yang ditemukan iya anggota benar, Muhammadiyah di sana. benar. Jadi, wah ini basi nih, udah kita buang gitu kan. Nah Baik. itu ada pengalaman yang seperti gitu. Cuman setelah di Jepang beberapa waktu Ya, kita baru tahu bahwa itu adalah tempe. Apa baik. di bahasa Jepangnya dibilang natto gitu kan. Apa Mas? Natto. NATO. Oke. Iya, Jadi itu tempe versi Jepang yang difermentasi begitu? nggak difermentasi. Jadi Oke. bulat-bulat kedelai itu dikasih kayak lem lengket-lengket gitu loh Mbak. Ya kalau Wow. dimakan lengket gitu. Jadi Oh, kayak jadi apa ya? banyak mahasiswa dan juga kader Mm. PCM di sana yang mengiranya itu adalah basi begitu karena lengket. Iya, Oke, ada seperti itu. pengalaman menarik lainnya lagi juga Mas terkait shock culture bagi anggota-anggota yang mungkin saja baru ya, baru pertama kali datang ke Jakarta, mungkin Mas Firdaus harus mendampingi mereka begitu. Biasanya kalau ini memang kalau menarik itu masalah makanan ya. Iya. Jadi Karena pasti berhubungan dengan budaya dan makanan begitu ya. bener di sana makan ikan mentah sushi gitu ya. Iya. Biasanya di dalam sushi itu dimasukin yang kayak warna hijau itu disebut wasabi. Iya. Nah, wasabi ini rasanya tidak pedas, tapi kalau dimakan itu nusuk ke hidung gitu, menyengat ke hidung gitu kan. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau kasih perkenalan, ini coba nih hijau nih enak nih pedas kayak kalau mau suka pedas gitu kan. Tapi pas dimakan itu langsung nyengat ke hidung sampai Oke. air mata keluar, menangis seperti itu. Jadi orang yang melihat ya jadi sempat ketawa-tawa seperti itu. Iya. Jadi itu Ada salah satu ada perkenalan. tip khusus nggak bagi mungkin kader Muhammadiyah yang nanti akan studi di sana gitu, mungkin nanti akan bergabung dengan PCM Jepang gitu. Nah, Tips memilih makanan selama di Jepang agar tidak salah makanan haram atau halal, membedakannya seperti apa begitu. kalau saran saya ya untuk baru pertama kali lebih baik cari makanan yang berbentuk ikan-ikanan. Oke. Jadi untuk Itu yang menghindari paling aman ya Mas ya? ya paling aman. Jadi untuk menghindari hal-hal yang yang tidak kita inginkan gitu kan. Karena makanan yang berbentuk daging-dagingan itu hampir 80% itu dari daging babi seperti itu. Oh, jadi Jadi hindari makanan-makanan baiknya yang daging kita biar tidak salah begitu ya. benar lari ke makan makanan laut Lari buat ke sementara makanan itu laut. menurut saya. Baik-baik Dan Mas. memang ya silakan bisa kontak langsung ke PCM Jepang, ngobrol-ngobrol gitu kan kira-kira seperti apa. Ya, Nanti sebisa mungkin kita guide gitu kan untuk makanan-makanan yang halal di Jepang seperti apa. ya, jadi bagi pemirsa TV Mu nih yang mau datang ke Jepang atau kader Muhammadiyah, baik pemirsa TV Mu yang mau datang ke Jepang langsung hubungi saja Mas Firdaus. Cari silakan. websitenya ya, di PCM di Jepang biar bisa dibantu untuk makanan dan juga menjadi
sejarah di Jepang dan lain-lain, bisa ketemu komunitas yang ada di PCIM Jepang ya Mas Firdaus ya. Ada pesan khusus nggak Mas Firdaus untuk para kader Muhammadiyah baik itu di Jepang bahkan di negara-negara lain? Kalau pesan khusus untuk kader khususnya di Jepang ya kita tetap semangat mengedepankan silaturahmi, musyawarah untuk tetap menjaga agar marwah PCM Jepang ini bisa selalu seperti keluarga gitu kan. Yeah. Tetap melakukan kegiatan-kegiatan. Memang dalam kondisi corona atau pandemi ini kita dibatasi untuk ketemu secara langsung, tapi insya Allah dari kesulitan itu nanti akan ada kemudahan yang akan kita raih nantinya. Seperti itu, tetap semangat. Iya, yang penting tetap semangat, terus berjuang untuk persyarikatan dimanapun Anda berada, begitu ya Mas Firdaus ya? Iya. Mas Firdaus, terima kasih kebersamaannya selama 30 menit ini. Semoga terus semangat memimpin PCIM Jepang, dan salam untuk kader-kader Muhammadiyah yang ada di Jepang. Terus semangat, semoga kita bertemu di lain kesempatan Mas Firdaus. Terima kasih atas kebersamaannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua PCIM Jepang, Mas Muhammad Firdaus. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Muhammad Firdaus selaku Ketua PCIM Jepang. Dan ini menandakan berakhirnya perjumpaan kita di Diaspora Muhammadiyah pada episode kali ini. Akhir kata, saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.